Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Puspita Anggraini, NPM 2121010145. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok 8, yaitu tentang hubungan antara moral dan hukum dalam Islam. Pengertian moralitas. Kata moral berarti kesusilaan atau budi pekerti, yang mengatakan bahwa moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan. Ada padaan kata dalam Islam yaitu al-akhlak atau al-adab. Menurut Ghazali, akhlak merupakan tabiat jiwa yang dapat dengan mudah dilahirkan perbuatan-perbuatan dengan perwatakan tertentu secara serta-merta tanpa memikirkan dan pertimbangan. Apabila tabiat tersebut melahirkan perbuatan baik dan terpasji menurut akal dan agama, tabiat tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila melahirkan perbuatan-perbuatan jelek, maka tabiat tersebut dinamakan akhlak yang jelek. Moralitas memiliki makna yang berbeda dengan etika. Moralitas dipandang sebagai ajaran, wejangan, patokan baik secara lisan ataupun secara tulisan, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar dapat menjadi manusia yang baik. Dalam filsafat Durkheim, moralitas merupakan fakta sosial yang khas dan hanya hidup dalam masyarakat. Dalam arti moralitas hanya berada dalam konteks sosial yang dapat dipelajari atau diselidiki. Namun menurut Zakiyah, derajat moral adalah kelakuan yang sesuai dengan urut-urut atau nilai-nilai masyarakat yang timbul dari hati dan bukan dari luar, disertai pula oleh rasa tanggung jawab dan tindakan tersebut. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhendak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah keseluruhan bangunan dari peraturan dalam agama Islam, baik lewat syariat, fikih, dan pengembangan seperti fatwa, korun, siasah, dan lain-lain. Hukum Islam dalam arti syariah merupakan ketetapan-ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia melalui Al-Quran dan Sunnah. Hukum Islam merupakan aturan hidup yang diciptakan Allah, tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral manusia. Karena standar baik dan buruknya secara moral juga harus berdasarkan akal sehat dan syariah. Moral dan hukum Islam. Manusia memiliki cara berpikir yang berbeda-beda dengan sifat dan tingkah laku yang berbeda. Hal ini mempengaruhi tindak lakunya pada masyarakat sederhana, akan menandai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Perbedaan secara pandang setiap manusia dengan pengaruhnya terhadap moral masyarakat ini menimbulkan dua kelompok pemikiran, yakni kelompok yang berpendapat bahwa hukum satu dengan moral, dan kelompok 2 berpendapat bahwa hukum terpisah dengan moral. Dalam Islam, hukum merupakan faktor pokok yang memberikan bentuk masyarakat secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak netral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip mayoritas seperti yang dinyatakan dalam Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak bertentangan dengan syariat yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti pendapat yang dikutip oleh Fathur Rahman Jamil yang menyatakan bahwa hukum tanpa moral merupakan kezoliman, moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjerumus kepada kebintangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada susila yang dapat mendirikan kemanusiaan. Menurut H.M. Rashidi, terdapat 3 macam hubungan antara hukum dan moral, sebagaimana yang dibahas dalam filsafat
hukum umum, yaitu moral dan hukum harus berdampingan karena moral merupakan pokok hukum. Masing-masing hukum dan moral ada bidangnya, tetapi moral lebih tinggi daripada hukum. Masing-masing hukum dan moral ada bidangnya sendiri yang tiada hubungannya satu dengan yang lain. Ada 4 macam pola hubungan hukum dan moral. Hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum. Ada persinggungan atau titik singgung antara kaidah dan kaidah moral. Tidak ada hubungan antara hukum dengan moral, karena kedua bidang itu hanya ada 2 hal yang terpisah, tetapi juga 2 aspek yang berbeda. Cukup sekian pembahasan dari kelompok 8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.